Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggata Syarifah Krisnawati, mahasiswi dari kelas G7EA. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah pemaparan mengenai hasil proyek yang telah saya dan tim kelompok laksanakan dalam mata kuliah karakter building agama. Sebelumnya, saya akan share screen PowerPoint untuk presentasinya. Nah, proyek ini berjudul Peran Mahasiswa dalam Menjaga Perdamaian dan Mencegah Konflik Sosial di Lingkungan Masyarakat. Judul ini tidak hanya kami pilih karena relevansinya dengan konteks sosial saat ini, namun juga karena kami percaya bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab yang besar, tanggung jawab moral dan sosial untuk berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan yang harmonis dan bebas dari konflik. Proyek ini secara khusus kami kaitkan dengan Sustainable Development Goals atau SDG, khususnya poin ke-16 yang berbicara tentang Peace, Justice, and Strong Institution atau perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Masuk ke slide latar belakang masalah. Kita hidup dalam masyarakat yang sangat beragam, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun cara pandang. Keberagaman ini sebenarnya adalah aset yang sangat luar biasa karena dapat memperkaya pemahaman dan sudut pandang kita terhadap kehidupan. Namun, pada kenyataannya, keberagaman ini juga berpotensi menjadi pemicu konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik sosial bisa muncul kapan saja dan di mana saja, mulai dari hal kecil seperti miskomunikasi antar individu hingga perbedaan ideologi yang menyebabkan perpecahan. Konflik ini, bila tidak ditangani dengan tepat dan dengan pendekatan yang bijak, dapat merusak tatanan masyarakat dan menciptakan ketidakstabilan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua sebagai mahasiswa untuk tidak hanya memahami pentingnya perdamaian, tetapi juga mengambil peran aktif dalam menciptakan dan menjaga keharmonisan di lingkungan sekitar kita, tempat kita tinggal. Slide selanjutnya, rumusan masalah. Melalui proyek ini, kami merumuskan 3 pertanyaan mendasar yang menjadi landasan kerja kami. Yang pertama, bagaimana cara mahasiswa dapat berkontribusi dalam menjaga perdamaian di lingkungan masyarakat? Yang kedua, faktor apa saja dan faktor-faktor utama yang dapat memicu konflik sosial di lingkungan masyarakat? Yang ketiga, strategi atau pendekatan seperti apa yang efektif untuk mencegah dan menyelesaikan konflik sosial. Nah, ketiga rumusan masalah ini bukan hanya menjadi arah bagi proyek kami, tetapi juga menjadi refleksi untuk menggali lebih dalam peran generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam membangun masa depan yang damai dan inklusif. Masuk ke slide berikutnya, itu hasil temuan di lapangan. Untuk menjawab rumusan masalah yang sebelumnya, kami melakukan serangkaian kegiatan, mulai dari observasi langsung di masyarakat, wawancara, dan juga wawancara ini tuh dalam dengan yang mendalam dengan berbagai pihak,
hingga fokus group discussion atau FGD. Nah, ada beberapa temuan penting dari kegiatan tersebut, antara lain masih banyak masyarakat memiliki prasangka atau stereotip negatif terhadap kelompok lain yang berbeda. Eh, yang kedua, minimnya ruang dialog antar golongan atau komunitas yang membuat potensi konflik itu sulit dicegah. Yang ketiga, adanya kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan konflik dengan cara emosional, bukan rasional. Kami juga melihat banyak sekali masyarakat yang sebenarnya itu memiliki niat baik dan semangat gotong royong yang tinggi. Namun, mereka seringkali tidak memiliki sarana atau platform untuk menyalurkan energi positif tersebut ke dalam aksi yang nyata yang berkelanjutan. Slide selanjutnya, solusi yang ditawarkan. Berdasarkan temuan di lapangan tadi dan didukung oleh kajian literatur dari para ahli seperti Kosher, Geltong, Dewey, and Tetchwell, kami menyusun beberapa solusi sebagai berikut. Yang pertama, workshop dan diskusi lintas agama. Ini untuk membangun pemahaman antar kelompok. Yang kedua, kampanye sosial di media digital, seperti di Instagram dan TikTok. Ini bertujuan untuk menyuarakan pentingnya toleransi dan anti kekerasan. Yang ketiga, simulasi penyelesaian konflik sosial berbasis studi kasus yang nyata agar mahasiswa ini mampu memahami dinamika konflik secara langsung. Yang keempat, modul edukatif digital untuk mahasiswa. Ini biasanya dibagikan secara digital kepada komunitas dan organisasi kemahasiswaan. Solusi ini tadi dirancang bukan hanya untuk menyelesaikan konflik yang saat ini sedang terjadi, tetapi juga untuk mencegah konflik di masa yang akan datang atau masa depan. Ini dengan cara membangun kultur, dialog, empati, dan modernisasi. Slide selanjutnya, teori pendukung. Ini tadi yang sudah saya jelaskan, teori pendukungnya ada Lewis Carroll, membahas tentang teori konflik, Johan Galtung, membahas tentang studi perdamaian, John Dewey, membahas tentang pendidikan dialog, dan Harry Tetchwell ini membahas tentang identitas sosial. Slide selanjutnya, refleksi pribadi. Nah, dari seluruh proses pelaksanaan proyek ini, saya secara pribadi mengalami transformasi pola pikir dan sikap. Saya menjadi jauh lebih peka terhadap isu-isu sosial di sekitar saya. Saya juga belajar bahwa toleransi ini bukan hanya sekedar menerima keberadaan orang lain yang berbeda, tetapi juga aktif menjaga perasaan kenyamanan, keamanan mereka dalam kehidupan bersama-sama. Saya juga belajar pentingnya bekerja dalam tim kelompok, mendengarkan pendapat orang lain, dan mengatasi konflik internal kelompok dengan cara yang sehat. Selain itu, saya juga menyadari bahwa teori yang kita pelajari di kelas ini, seperti teori konflik sosial atau yang teori identitas sosial, ini ternyata sangat relevan dan aplikatif jika kita benar-benar terjun langsung ke lapangan. Proyek ini telah mengajarkan saya bahwa perubahan yang besar itu dimulai dari hal yang kecil, langkah-langkah kecil, dan kontribusi yang nyata. Kita sebagai mahasiswa bisa membawa dampak besar bagi lingkungan di sekitar minimal dari tempat tinggal di sekitar kita. Selanjutnya,
kesimpulan dan saran eh, yang bisa kita ambil, dan juga sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa peran mahasiswa ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita bukan hanya agen perubahan di masa depan, tetapi kita juga adalah agen perdamaian saat ini. Kita bisa memulai dari lingkungan sekitar tempat kita tinggal, dari lingkungan komunitas yang kecil, lalu menyebarkan pengaruh positif itu ke komunitas yang luas. Saya juga menyarankan agar proyek seperti ini dijadikan kegiatan rutin di berbagai mata kuliah karakter, karena terbukti mampu mengasah kemampuan sosial, kepemimpinan, dan empati mahasiswa. Akhir kata, sebagai penutup, saya ingin mengajak seluruh teman-teman, rekan mahasiswa untuk tidak diam ketika melihat ketidakadilan dan untuk berani menjadi jembatan pemersatu, bukan pemicu perpecahan. Mari kita juga gunakan suara kita, kreativitas kita, dan energi kita untuk menciptakan ruang-ruang yang damai, ruang-ruang toleran, dan ruang-ruang yang menghargai perbedaan. Saya percaya bahwa perdamaian ini bukanlah hanya sekedar harapan, tetapi sebuah tindakan. Dan tindakan itu dimulai dari kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen pembimbing yang telah memberikan ruang bagi kami untuk belajar dan bertumbuh melalui proyek ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.